Oke, sekarang ini nih kalau ditanya puncak kekuatan bagi sebuah transformasi nih, kita tak bisa menyebutkan teknik Rikudo lagi. Ya, kenapa? Karena nih sekarang puncak kekuatan tertinggi sendiri adalah God of Otsutsuki. Seseorang yang memiliki karma dan mampu bertransformasi itu, mereka lah yang dikatakan sebagai yang terkuat di alam semesta sendiri. Menelisik ke belakang di era shinobi masa lalu, perubahan seseorang kemudi awal Otsutsuki itu malah mengesankan. Dan teknik Rikudo adalah teknik yang berawal dari seorang Otsutsuki. Lalu dari sepanjang sejarah ini nih, siapa aja mereka yang mampu mencapai tahap transformasi kekuatan tertinggi ini sampai ke God of Otsutsuki. Oke, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai era yang lebih tinggi dari sekedar Rikudo mode, God of Otsutsuki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Di masa itu, seorang shinobi yang memiliki teknik warisan dari Otsutsuki itu akan dikenal sebagai monster mengerikan dalam sejarahnya. Orang seperti Tendo Pain bahkan dicap sekali nih dengan sebutan Pain Rikudo karena menguasai 6 jalan petapa Sage. Bahkan lebih mengesankan lagi, sempat terjadi kala itu ketika seorang Uchiha ternyata mampu mendobrak batas limitnya jika ia mendapati mata Rinnegan dari Pain tadi, yang akhirnya membuatnya bisa membangkitkan perubahan yang jauh lebih signifikan nih. Itu adalah Rikudo mode. Seorang shinobi yang bertransformasi ke mode Rikudo akan ditandai dengan perubahan bentuk tubuh yang mirip sekali seorang Otsutsuki. Ia akan memiliki tanda tanduk nih, dan dengan itu kekuatan mereka gila-gilaan akan meningkat. For your information pula, di masa itu sejujurnya tak ada satupun shinobi yang bisa menahan dan mengalahkan pengguna Rikudo mode itu jika mereka tak dibantu dalam pertempuran tersebut. Dua contoh nyata nih yang mampu bertransformasi ke tahap itu adalah Obito dan juga Madara. Nah, untuk kasus Obito sendiri, dia mampu bertransformasi ke tahap itu karena dirinya memiliki satu mata Rinnegan dan ia kombinasikan dengan cakra Jubi. Ya, meskipun awalnya kesulitan dan Obito tak bisa mendapatkannya dua mata Rinnegan tersebut karena tubuhnya tak mampu nih, tetapi tetap saja Obito itu berhasil bertransformasi nih dari seorang Uchiha ke seorang Rikudo Otsutsuki, dan perubahan itu membuat semua shinobi bahkan gurunya Minato kesulitan menghadapinya. Orang ini bahkan diakui langsung oleh Hashirama dan dia mengatakan seperti ini, "Hiruzen ya, aku harus berkata jujur padamu, tapi orang ini kekuatannya jauh di atasku." Lalu Hiruzen membalasnya, "Tidak sopan mengatakan seperti itu, Tuan Hashirama, tapi sekarang memang itulah kebenarannya." Dari kemampuan Rikudo itu tadi, Obito itu mampu melakukan hal-hal yang mustahil dengan Gidodama miliknya tersebut. Nah, selain Obito, faktanya Madara bahkan lebih superior lagi nih. Madara mencapai tahap transformasi Rikudo mode bahkan bisa dikatakan lebih sempurna dari milik Obito. Setelah ia merampas Rinnegan itu dan memiliki keduanya, Madara itu berubah menjadi layaknya seorang Otsutsuki baru. Kemampuannya bahkan menjadi gila-gilaan. Perubahan Madara ke mode Rikudo ini bahkan yang paling menggemparkan. Nah, dia itu sangat sulit dilawan nih jika Narusaku itu tak mendapati setengah cakra Rikudo pula dari Rikudo Senin. Ia tak akan mampu nih mengimbangi Madara yang berkali-kali menggunakan Limbo Hengoku yang mungkin ini tergolong teknik Shinjutsu, teknik seni ilahi. Nah, transformasi ini menyebabkan Madara itu menjadi satu-satunya shinobi yang secara sempurna nih menguasai teknik tertinggi tersebut. Bahkan yang paling mengesankan ketika ia terbang ke udara layaknya Otsutsuki itu dan akhirnya menggunakan Genjutsu mata bulan abadi dengan memantulkan Rinne Sharingannya ke bulan tersebut. Dan pohon Shinju Raksa muncul dari balik tanah itu dan membungkus para ninja di medan pertempuran untuk dibungkus menjadi kepompong tersebut dan bermimpi dalam Genjutsu mata abadi supermasif tersebut. Nah, kemampuan itu hanya dimiliki oleh seorang dengan kekuatan Otsutsuki ataupun dia Otsutsuki secara langsung. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, apakah transformasi Rikudo ini masih berlaku dan kuat di era Boruto sendiri? Ya, kita harus telah lebih dalam. Kalau kuat ya memang masih kuat nih, tetapi itu bukanlah lagi kemampuan tertinggi. Karena pada dasarnya seorang Otsutsuki lah pemilik dari teknik Rikudo itu tadi, dan dengan kemunculan para Otsutsuki utama sekarang ini, kami pikir malah ada yang lebih mengesankan tingkatannya dari sekedar transformasi Rikudo, dan itu adalah God of Otsutsuki. Inilah tahap wahid dari transformasi menjadi penguasa di alam semesta sendiri. Namun itu memiliki syarat nih, bukan dengan teknik mata tetapi dengan semacam segel.
Ya, dari data yang kita tahu sekarang ini, karma itu adalah satu-satunya hal yang wajib dimiliki jika seseorang itu mau mengupgrade dirinya menjadi kasta yang lebih tinggi lagi dalam God Otsutsuki. Apalagi jika Otsutsuki itu memberikan karmanya kepada seorang dan orang tersebut bisa bertransformasi ke wujud Otsutsuki pula. Nah, Code sendiri pernah diperintahkan oleh Isshiki Otsutsuki untuk melanjutkan tekad Otsutsuki yang turun-temurun itu. Intinya Code disuruh memberikan salah satu dari Kawaki dan Boruto untuk Jubi demi menumbuhkan pohon cakra yang besar itu. Ketika pohon itu berbuah, maka Code disuruh untuk memakan pohon tersebut dan menjadikan dirinya terus bertransformasi lagi dan lagi hingga menjadi yang terkuat di alam semesta itu sendiri. Karena buah cakra sendiri itu adalah sumber energi genetik terbesar yang membuat seorang bertransformasi lebih tinggi lagi. Kita tahu nih, cerita tentang tekad Otsutsuki itu memang sepertinya diakhiri dengan cara mereka menjadi seorang dewa God of Otsutsuki. Dalam pesan isi kala itu dia mengatakan dan masih menambahkan pesannya seperti ini: teruslah upgrade dirimu Code sampai kau menjadi yang terkuat di alam semesta ini. Nah, ini masuk akal. Pesan dari tekad Otsutsuki itu juga telah dilakukan seorang Otsutsuki baru, namun hidupnya lebih lama dan lebih superior, dan kita semua tahu Shibai namanya. Karena dia itu bisa nih dibilang sukses membuat tekad Otsutsuki ini berjalan. Karena makhluk ini sepertinya cukup berbeda dibandingkan yang pernah kita lihat. Otsutsuki Shibai yang menjadi pembedanya di sini. Konon inilah Otsutsuki awal yang telah melakukan ritual-ritual seperti menanam pohon Shinju dan serasa memainkan drama teaternya sendiri. Sampai akhirnya ia berhasil menjadi God of Otsutsuki. Hal ini juga didasari pada sebuah konsep yang dinamakan karma, dan ia memakan pohon dari sebuah Shinju dari berbagai planet secara terus-menerus lagi dan lagi, sampai pada suatu titik ia menjadi seorang God of Otsutsuki. Nah, ini mengacu pula dari perkataan Amado kala itu. Apa kau ingat yang aku katakan kepadamu soal bagaimana buah cakra yang terbentuk dari menyerap semua kehidupan di sebuah planet? Kalau itu adalah kumpulan energi dan informasi genetik yang sangatlah besar, dan Otsutsuki adalah spesies yang berevolusi dengan memakan buah itu tadi. Dengan mengulangnya berkali-kali reinkarnasi karma, Shibai bisa menghindari sebuah kematian sekalipun. Bahkan ia memakan banyak sekali buah selama beberapa waktu, dan pada akhirnya hasil dari evolusi itu adalah menjadikannya menuju pada status setara dengan para dewa. Selain itu, berbagai kemampuan yang dimiliki oleh Shibai itu sangatlah luar biasa hebat. Bahkan katanya tanpa harus memakai segel ninjutsu, Otsutsuki itu bisa membuat badai dengan hanya mengayunkan tangannya saja dan memanggil petir hanya dengan teriakannya. Dan itu dijuluki dengan nama Shinjutsu, kemampuan yang setara para dewa. Dan jelas itu bukanlah ninjutsu atau bahkan senjutsu energi alam. Itu adalah fenomena yang setara dengan sebuah keajaiban sendiri, sebuah teknik seni ilahi. Lalu hipotesaku adalah bagaimana kalau setelah berkali-kali proses evolusi itu tadi dia naik ke dimensi lebih tinggi di mana dia tak butuh lagi tubuh fisik. Jika tubuh fisik tak dibutuhkan, maka begitu juga dengan reinkarnasi ataupun vasal. Ini hipotesa untuk Shibai dengan sengaja mungkin saja membuang tubuh fisiknya sendiri, dan aku menggunakannya untuk Daemon dan juga Eida. Nah, jika dahulu kita mengenal bahwa timeline awal Otsutsuki ini pertama adalah Isshiki dan Kaguya, di mana itu ribuan tahun lalu. Masa yang sangat sederhana dan sangat manual, di mana itu sistem kekaisaran. Kalian malah berpikir Shibai lebih jauh dari mereka, dan itulah God of Otsutsuki yang bahkan lebih tinggi tingkatannya dari sekedar transformasi ke mode Rikudo seperti yang dilakukan Obito dan Madara di masa lalu. That's really interesting. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai era yang lebih tinggi lagi dari sekedar Rikudo mode, dan itu yang disebut sebagai era God of Otsutsuki. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.